Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mayang Kartika Prinasari with student number 4003. Hello everyone, I'm Indah Kartika from Group 1 with student number 21 is 11334052. Hi, and I Ryan Warsodi. You can call me Ray with last number 4179. Oke, di dalam video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai dasar-dasar komunikasi dan dasar komunikasi bisnis. Menurut Kate Davis, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang yang lain. Kate Davis mengibaratkan komunikasi sebagai jembatan makna yang harus dilewati oleh orang-orang untuk melewati sungai kesalahpahaman. Jadi, harapannya dengan adanya komunikasi itu, orang tidak jatuh ke sungai kesalahpahaman tersebut. Nah, jadi intinya adalah komunikasi merupakan sebuah proses pertukaran informasi antara sender dengan receiver melalui suatu media penyalur yang diterima oleh kedua belah pihak. Komunikasi juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada pengirim pesan atau komunikator. Pengirim pesan ini adalah orang yang menyampaikan suatu informasi. Kemudian yang kedua ada pesan. Pesan merupakan informasi yang ingin disampaikan. Nah, di dalam pesan terdapat dua jenis pesan, yaitu pesan yang bersifat verbal dan non-verbal. Pesan bersifat verbal ini seperti komunikasi yang dilakukan secara lisan, tulisan, dan melalui simbol-simbol. Kalau pesan non-verbal itu komunikasi dilakukan menggunakan bahasa tubuh. Kemudian yang ketiga ada media. Media diartikan sebagai saluran atau sarana penghubung sebagai alat komunikasi. Yang keempat ada penerima atau komunikan, yaitu orang yang menerima sebuah informasi. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Umpan balik di sini dimaknai sebagai jawaban komunikan atas pesan komunikator yang disampaikan kepadanya. Komunikasi juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada komunikasi pribadi yang terdiri atas dua jenis, yaitu komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi yang berlangsung di dalam diri manusia itu sendiri, dan kalau komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua individu. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan 3 atau lebih individu. Dan yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan film. Komunikasi bisnis adalah salah satu aspek kunci dalam menjalankan sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas faktor-faktor keberhasilan dalam komunikasi bisnis, hambatan yang mungkin dihadapi, dan juga fungsi serta tujuan komunikasi bisnis sendiri. Pertama-tama, tujuan utama dari komunikasi bisnis adalah untuk memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan itu telah tersampaikan dengan jelas dan juga efektif, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan baik. Selanjutnya, ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi bisnis. Faktor yang pertama, ada keterbukaan dan juga kejujuran. Komunikasi yang jujur dan terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara individu dan kelompok dalam bisnis. Kemudian faktor yang kedua, keterampilan komunikasi yang baik seperti kemampuan mendengarkan aktif, bertanya dengan cepat dan tepat, serta berbicara dengan jelas juga dapat menjalin komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis. Kemudian faktor yang ketiga, penggunaan media komunikasi yang sesuai, misalnya menggunakan email untuk pesan yang formal atau penting. Kemudian faktor yang terakhir, yang keempat, ada penyampaian pesan yang jelas, terstruktur, dan juga mudah dipahami oleh penerima. Namun dalam komunikasi bisnis juga kita sering menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Yang pertama ada perbedaan bahasa dan budaya. Nah, perbedaan ini dapat menjadi hambatan dalam komunikasi. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman dan juga kesadaran tentang keberagaman ini untuk memastikan pesan tersampaikan dengan benar.
Kemudian hambatan yang kedua ada gangguan teknis seperti gangguan sinyal, masalah jaringan, atau perangkat keras yang rusak dapat mengganggu atau menjadi sebuah hambatan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, kita harus memastikan keandalan dan kesiapan infrastruktur teknologi itu juga merupakan yang penting untuk keberlangsungan komunikasi. Kemudian hambatan yang ketiga, kurangnya umpan balik. Kurangnya umpan balik yang konstruktif dapat menghambat perbaikan dan juga pertumbuhan komunikasi. Itulah beberapa faktor keberhasilan dan juga hambatan dalam komunikasi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk kita bahwa komunikasi bisnis itu memainkan peran yang sangat krusial dalam keberhasilan perusahaan atau organisasi. Kita harus memahami faktor-faktor tersebut dan juga mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Kita juga dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang baik dan juga memperkuat hubungan bisnis. Dan selanjutnya ada umpan balik komunikasi. Umpan balik komunikasi merupakan aktivitas komunikasi yang melibatkan pengiriman atau penerimaan simbol atau keinginan untuk mengubah pikiran orang lain. Hal ini merupakan upaya untuk menjalin hubungan sosial antar pegawai. Umpan balik komunikasi ini merupakan setara dengan pesan atau tepuk tangan yang dapat disebut dengan umpan balik. Dan dalam umpan balik ini memiliki syarat-syarat seperti umpan balik harus jujur, umpan balik harus mengenai sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan, umpan balik tidak boleh menghakimi, dan umpan balik harus deskriptif untuk kejelasan. Dan dalam umpan balik memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama, eksternal dan internal, langsung dan tidak langsung, serta tidak langsung atau tertunda. Dan dalam komunikasi bisnis ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam komunikasi ini menciptakan masalah bagi semua orang dalam berkomunikasi. Jika tidak memahami satu sama lain, maka komunikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Dan jika mengetahui bahwa kesalahpahaman ini adalah suatu hal yang normal, dan kesalahpahaman ini terjadi karena masalah bahasa, bukan karena kesalahan pembicara, penulis, kejiwaan, atau kepribadian seseorang. Dan biasanya dalam kesalahan komunikasi ini terjadi atas dalam perkembangan pesan, menyampaikan pesan, dan penerimaan pesan. Dan serta dalam komunikasi bisnis memiliki proses. Proses komunikasi ini adalah cara penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan sehingga dapat tercipta kesamaan makna antara komunikan dan komunikasor. Proses komunikasi ini menciptakan komunikasi yang efektif setara dengan sasaran komunikasi umum. Dan dalam ruang lingkup komunikasi bisnis atau komunikasi organisasi sangat dibutuhkan sehingga komunikasi memiliki jenis-jenis di dalamnya seperti komunikasi formal dan informal, komunikasi ke bawah, ke atas, dan bilateral, dan komunikasi satu arah dan dua arah. Selanjutnya ada hambatan komunikasi. Menurut Sanggara, hambatan komunikasi adalah gangguan pada elemen komunikasi yang memungkinkan komunikasi antara penerima dan pengirim menjadi tidak pantas. Dan dalam hambatan komunikasi ini memiliki beberapa hambatan. Yang pertama ada penyaringan dalam komunikasi, yang kedua ada persepsi selektif pada komunikasi, dan ada emosi, serta terakhir ada bahasa. Biasanya dalam hambatan ini sering terjadi dalam hambatan komunikasi, menjadi dalam sebuah komunikasi organisasi tidak berjalan dengan lancar. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.